Assalamualaikum, salam literasi. Butuh buku pada kesempatan kali ini ingin membahas tentang satu buku slow. Buku slow karya Great Mind. Jadi penerbitnya dari Studio Geometry ya. Great Mind ini satu kolaborasi dari beberapa penulis, ada 20 penulis ya. Dengan editornya pun ada berapa editor Pak? Editornya ada 3, David Irianto, Primo Rizky, Gupta Sitorus. Kontributornya ada 20 orang. Nanti mungkin saya bacakan satu-satu, namun sebelumnya saya ceritakan mengapa saya bertemu dengan buku slow ini, latar belakangnya. Kemarin menonton satu konten YouTube-nya Bang Andi F Noya ya, Kick Andy, saat membahas tentang slow living, gaya hidup slow living ya, gaya hidup melambat. Waktu itu Uke Kosasih ya narasumbernya, dan itu sangat menginspirasi dan membuat saya mencari hunting buku ini dan menemu buku ini dari di Gramedia. Buku yang tidak terlalu tebal ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kontributornya ada 20, namun isi buku ini ada 23 tulisan, 23 judul tulisan, karena 3 tulisannya, satu ditulis oleh editornya Bang Primo Rizky, lalu yang 2 itu tim Great Mind. Jadi 2 tulisan dari tim, 1 tulisan dari editor, dan ditambah 20 penulisnya, kontributornya. Jadi totalnya itu nanti dibagi secara tema hidup perlahan, itu ada 6 tulisan, terus ada yang melawan tantangan, kemudian ada jiwa yang penuh ya, terus jalinan kasih, dan bersatu dengan alam. Sekitaran itu, jadi tema besarnya di sekitaran itu. Dan tentu karena ini yang menariknya buku ini ya, karena ditulis dari banyak kontributor, jadi pandangannya dari sudut pandang para penulis dari kehidupan mereka. Di sini ada Eva Silia ya, ini kontributornya macam-macam ya, beragam ya, dari selebritis maupun para ya tokoh-tokoh terkenal lah ya. Eva Silia, Dominic Diose ya. Eva Silia ini nulis tentang mencari keseimbangan hidup vegan ya. Dominic Diose ya, itu tentang hidup sederhana. Rain Hudori ini pesan tanda koma, bagaimana tanda koma. Jadi tidak untuk lalu berhenti ya. Kemudian Ayla Dimitri ya, ini agak tulisannya adalah tetap waras di era digital. Kemudian ada Dr. Andreas Prasaja, ini tidur tak terganti. Bagus sih materinya karena tentang tidur, karena seringkali kehidupan kita yang serba cepat ini seperti menghalalkan untuk tidak tidur dalam rangka bekerja yang giat gitu. Padahal tidur ini sesuatu yang tidak bisa tergantikan. Jadi hati-hati dengan meninggalkan tidur. Kemudian Iman Usman ya, bersyukur dengan merasa cukup. Ini kata cukup memang kata yang cukup banyak. Kata cukup ini banyak terbahas dalam dalam buku ini ya, makna cukup. Kemudian Aji Santoso Putro, ini tentang menyembuhkan luka batin. Kemudian Ayu Larasati, belajar pasrah. Ini karena dia seniman keramik, jadi dia menulis tentang suasana batin saat berkesenian dalam seni keramiknya itu. Andi F Noya, tentu saja ini judul tulisannya The Pursuit of Meaningful Life, ya, kehidupan yang penuh makna. Cocok banget lah buat seorang Andi F Noya yang dalam konten Kick Andy-nya dia menangkap banyak makna dalam kehidupan. Kemudian Anjasmara itu menyatu untuk tersadar. Anjasmara ini sekarang kan aktivis yoga ya. Jadi dia menuliskan tentang filosofi dari yoga dengan kesadaran bernafas,
Maka kita mulai dari kesadaran nafas kita untuk menemukan hidup yang lebih tenang dan ajak gitu. Jadi pikiran lebih terunut ya. Ada Alexander Ruby ya, hadiah untuk diri sendiri. Ini kembali ke masalah diri ya. Jadi mensyukuri itu kan semua hadiah untuk diri sendiri. Yura Yunita, ini meraih mimpi. Yura Yunita menyanyi. Kemudian ada Dr. Rostiana, ikhlas itu melepaskan. Marisa Anita, dia tentang mencintai diri. Ya. Ada ini dua penulis tapi menulis dalam satu tulisan, yaitu Reza Gunawan dan Dewi Lestari. Ya, dia menuliskan tentang seni relasi sehat, relasi yang sehat. Jadi pola hubungannya menarik sih di situ ya, karena seorang Dewi Lestari kan seorang penulis yang spiritualis ya. Kemudian Veronica Kolondam, ini berbagi mengisi hati. Terus Tiza Mafira, ini praktis namun semu, ini kritik terhadap kehidupan kita yang praktis tapi sebenarnya semu, karena contoh misalnya penggunaan plastik dan sebagainya. Nadine Alexandra, menghormati alam mengingat Tuhan, ini religius ya. Jadi kalau kita menghormati alam itu sebenarnya bagian dari kita mengingat Tuhan kita. Singgi S. Kartono, belajar dari belajar dari kayu, karena dia ini seniman pahat ya. Singgi S. Kartono, belajar dari kayu. Dan yang tadi saya sampaikan ada editor yang ikut menulis, yaitu Primo Rizky, dia pelajaran mengisi toples. Buku yang sangat menginspirasi. Saya termasuk yang secara beruntun memang mengkonsumsi pikiran slow living ini sejak yang saya ceritakan tadi di awal menonton YouTube, terus saya cari tahu sebanyak mungkin tentang kehidupan yang lambat itu. Dan ternyata buku ini sangat memenuhi kebutuhan saya gitu ya. Jadi ada 23 tulisan yang memperkaya kita untuk memahami tentang kehidupan yang melambat itu. Paling tidak yang saya tangkap dan mungkin buat saya pribadi, rasanya ini adalah salah satu cara kita untuk lebih menikmati, lebih menikmati atau lebih memfungsikan kita, tugas kita manusia sebagai khalifah di bumi yang diciptakan sebenarnya untuk menjaga dan memelihara semesta ini gitu. Maka slow living ini seperti mengingatkan kembali, karena ketika kehidupan sudah terlalu cepat, kita seringkali lupa bahwa kita seolah-olah hidup ini, bahkan dibalik itu, seolah-olah semesta ini hidup untuk kita gitu. Lalu kita hanya mengeksploitasi habis-habisan. Padahal setelah jelas dalam kitab suci bahwa kita diciptakan sebagai khalifah di bumi gitu. Khalifah itu bermakna penjaga, pemelihara, dan itu tugas kita gitu. Seharusnya kita mengenai. Ketika kita melambat, kita akan ingat bahwa kita nggak boleh serakah dalam mengeksploitasi alam, mengeksploitasi bumi ini. Kehidupan itu bukan hanya untuk kita saja gitu, tapi untuk hal-hal yang ada di sekitar kita, dan bahkan sebenarnya kita mestinya melayani mereka gitu. Banyak quote-quote yang bagus sekali di sini ya, yang sepertinya layak untuk kita baca dan kita renungkan kembali gitu. Saya termasuk yang tertarik dengan konten YouTube-nya awal mulai mengenal istilah slow living justru saat saya nonton perjalanan hidupnya Uke Kosase yang dia bekerja di Jakarta, dia tinggal di Bintaro, namun dia berpikir untuk hidup melambat dengan, kata dia, strategi dia slow living adalah dengan pindah ke desa gitu. Lalu dia menjual rumahnya yang 200 meteran di Bintaro, dia jual dan dia beli lagi tanah di kampung dengan jauh lebih luas ya, saya lupa ya, 1.500 atau berapa gitu, 1.500 meter persegi. Terus dia menjalankan hidup slow living itu di situ bersama satu orang putri dan suaminya gitu. Jadi bertiga mereka mengelola tempat itu, dan sepertinya itu menarik sekali. Saya suka sekali pada pertanyaan Andi F. Noya di akhir sesi itu, dia menanyakan bagaimana kalau para pendengar yang tertarik dengan kehidupan slow living itu, namun dia
tidak bisa untuk tinggal di desa. Apakah mungkin tetap dia di kota dan menjalaninya dan dia menjalani slow living itu? Jawaban dari Uga Kosase, dia menjelaskan bahwa saya tinggal di desa ini adalah strategi. Tujuan utamanya adalah slow living. Strategi saya adalah di desa. Jadi sebenarnya ini masalah cara berpikir slow living ini bisa dilakukan siapapun, dimanapun, dan bisa jadi tidak perlu ke desa. Wah, ini memotivasi saya, Mas. Berarti sebenarnya kita semua bisa melakukannya. Ini mirip dengan yang saya pernah bahas tentang buku Less is More, The Grow Can Save the Earth. Saya lupa judulnya, sekitar itulah ya. Pokoknya di pertumbuhan itu bisa menyelamatkan bumi. Kurang itu bermakna lebih. Di buku itu justru memotivasi kita untuk mirip dengan ini, bagaimana merendahkan, anti pertumbuhan. Ya, semoga ini menjadi sharing buku aja. Teman-teman yang tertarik silakan. Ini buku yang layak sekali dikonsumsi dan sederhana. Saya dapat di Gramedia Online. Jadi kalau teman-teman mau belanja online silakan klik. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.